Maka untuk Ibu Hermini Wijaya STMkom, waktu dan tempat kami persilahkan untuk kami undang ke podium. Kita berikan aplaus untuk Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Barat. Baik, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Jadi memang beliau ini yang langsung menangani pengadaan dan juga pemberhentian, yang mengawali karir sebagai ASN dan juga yang mengakhiri dan juga mengakhiri di sini menerbitkan SK pensiun dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga nanti ketika nanti jadi ASN akan selalu berhadapan dengan beliau. Namun izin Ibu, mungkin ini teman-teman dari Nakes perlu informasi terkait dengan pengadaan P3K di tahun 2022 Ibu. Seperti apa dan bagaimana Ibu? Mungkin itu informasi yang perlu. Mangga Ibu mungkin bisa dijelaskan. Siap, terima kasih atas pertanyaan Pak Agil. Assalamualaikum Akang dan Teteh di pagi hari ini. Assalamualaikum. Ya ini saya sangat bangga ya bisa ketemu langsung dengan Bapak dan Akang dan Teteh di sini untuk calon-calon P3K gitu ya, atau calon CASN. CASN itu ada dua, ASN itu ada dua, yang satu PNS, yang satu P3K. Nah, kesempatan yang sekarang dibuka itu adalah P3K. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agil, bagaimana untuk proses seleksi dan sebagainya, ini Akang dan Teteh mungkin pertama sudah melakukan pendaftaran mungkin ya, pendaftaran melalui aplikasi SSCASN, itu sudah dilakukan. Nah, kami dari tim BKD itu semua data-data yang sudah masuk ke kami itu dilakukan verifikasi sampai hari ini, sampai tanggal 23 hari ini ya kita sampai tanggal 22 pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran yang sudah masuk ke kami itu ada sekitar 2.500-an. Ya, jadi Akang dan Teteh nanti harus berjuang dalam mendapatkan posisi P3K-nya karena formasi yang kita buka untuk tahun ini yang apa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris BKD itu hanya 731 formasi. Jadi kebayang nih 2.500 berebut posisi untuk menempatkan 731. Nah, di sini Akang dan Teteh jangan takut ya, tinggal berdoa kemudian mengikuti semua informasi-informasi yang diupdate dari kami, kemudian nanti pada saat seleksi konsen mengikuti seleksi dan tentunya sementara ini rajin-rajin membaca aja dulu, membaca latihan soal gitu ya seperti apa. Nah, untuk latihan soal insya Allah akan kita fasilitasi hari ini. Nah, kemudian untuk tesnya sebagaimana informasi dari pusat itu akan dimulai tanggal 6 Desember sampai tanggal 20, itu rentang waktunya 6 sampai tanggal 20. Di Jawa Baratnya kapan, itu kita juga masih menunggu arahan dari pusat. Secepatnya akan kita sampaikan bahwa misalkan dari tanggal 6 sampai tanggal 20 itu Jawa Barat mah hanya di tanggal 11 sampai tanggal 15 misalkan. Itu nanti akan kita umumkan, seperti itu. Untuk titik lokasi mungkin ada yang mau ditanyakan juga? Untuk titik lokasi di Jawa Barat itu ada 4 ya. Pertama di BKN. BKN Bapak Akang Teteh tahu BKN di mana? Nah, kalau calon P3K harus tahu BKN karena semua urusan kepegawaian nanti ada di situ. BKN regional 3 Jawa Barat itu ada di Jalan Surapati, ya dekat Gasibu di situ. Kemudian di titik lokasi Poltekkes yang ada di Bandung yaitu di Jalan Pajajaran. Itu Poltekkes apa tuh disebutnya? Poltekkes aja ya. Poltekkes yang ada di Jalan Pajajaran. Kemudian di titik lokasi yang ketiga itu ada di kota Cirebon. Ya, di Poltekkes Cirebon. Kemudian Poltekkes di Ciamis. Jadi Jawa Barat itu ada 4 titik lokasi untuk tes. Nah, nanti Akang Teteh disesuaikan dengan dengan lokasi tinggal misalkan. Mau saya mah karena orang Ciamis, saya pilih di Ciamis itu boleh. Untuk soal, untuk apapun itu sama secara nasional. Hanya titik lokasinya aja membedakan. Jadi jangan, siapa tahu di BKN mah lebih mudah misalkan. Atau di Poltekkes Bandung lebih mudah, itu nggak ada. Itu soalnya semua sama dari pusat gitu. Nah, itu mungkin informasi yang bisa disampaikan
Mudah-mudahan bisa Akang Teteh terima. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Bu Kabit. Jadi memang untuk pelaksanaannya ada di 4 tempat Bu ya. Jadi peserta memang bisa memilih sesuai dengan lokasi Akang Teteh semua. Jika memang di Bandung mungkin bisa memilih lokasi Poltekkes atau di BKN. Jika mungkin daerah selatan bisa memilih di daerah Tasik seperti itu. Karena untuk pelaksanaannya sendiri dari tanggal 6 sampai tanggal 20. Nah untuk Pemprov Jabar ini masih belum dapat jadwal. Tapi tetap dipersiapkan. Mungkin ada hal-hal yang harus dipersiapkan tidak Bu? Dalam misalkan persiapan melaksanakan ujian seleksi kompetensi Bu. Untuk para peserta Bu. Yang harus disiapkan itu Bu. Yang harus disiapkan pertama tentunya banyak belajar ya. Ini baru lulus atau udah lama meninggalkan bangku kuliah. Nah intinya gini, refresh kembali ya ingatan-ingatannya bagaimana itu kompetensi bidangnya. Misalkan kalau untuk perawat apa yang harus dipelajari, buka-buka lagi catatan kuliahnya gitu seperti itu baca-baca lagi. Atau misalkan sekarang catatan kuliahnya juga ada di mana gitu ya, nggak tahu apa bahkan udah di kilo juga gitu ya. Nah bisa browsing-browsing ya. Pelajari lagi, cari-cari lagi keilmuan yang pernah Akang Teteh dapatkan. Kemudian yang selanjutnya tadi yang sudah disampaikan, Akang Teteh selalu pantau informasi yang selalu kami share kepada Akang Teteh gitu. Kemudian yang ketiganya ini yang jangan sampai ini masih sampai zaman sekarang ya, tahun 2022 masih ada aja yang tertipu. Jadi kalau misalkan Akang Teteh ini harus dipegang teguh untuk menjadi P3K. Adapun untuk seleksinya, kemudian nanti keluar NIK-nya kalau lulus, NIP kalau lulus, itu semua gratis. Catat ya, gratis. Jadi kalau misalkan ada yang minta embel-embel misalkan mau lulus nggak nih di rumah sakit ibu yang ibu pegang gitu misalkan, ini caranya seperti ini, nanti transfer ya ke sejumlah uang ini ke rekening sekian, itu jangan ada yang tergiur, jangan sampai lupa, sadarkan diri bahwa kita itu masuk ke P3K atau masuk ke CASN itu semua gratis. Kalau menemukan itu laporkan aja ke BKD gitu ya, ke Pak Agil tuh laporin, biar sama Pak Agil ditindak gitu. Itu seperti itu mungkin untuk pesan-pesan yang terakhir pasti tentunya harus rajin-rajin berdoa ya, minta doa sama orang tua, insya Allah doa orang tua itu lebih diijabah. Rajin-rajin berdoa dan tentunya jaga kesehatan. Jangan mentang-mentang sekarang saya udah lulus nih, udah lolos dari seleksi administrasi misalkan. Udah aja lah tenang-tenang main ke sana ke sini untuk hiburan misalkan biar tidak stres atau gimana. Itu jangan dulu. Pokoknya jaga kesehatan. Takutnya nanti pada saat tes Ibu Akang Teteh malah terkena sakit atau apa gitu. Itu mungkin Pak Agil. Terima kasih Ibu Kabit, cukup jelas sekali ya Akang Teteh. Jadi kalau memang ada oknum-oknum biasanya yang memang harus bayar sekian, kemudian ditarif sekian, itu hoax dan itu dipastikan penipuan. Karena untuk seleksi ASN 2022 ini bebas biaya, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi memang murni menggunakan anggaran APBN dan juga APBD tentunya. Kemudian tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa belajar dan berdoa. Terima kasih Ibu Kabit sebagai penutup. Mungkin ada closing statement Ibu dari Ibu Khomaryati. Alhamdulillah di akhir-akhir baru benar ini saya sebut namanya. Ada closing statement Ibu terakhir sebelum acara talkshow ini kami tutup Ibu. Ya, closingnya selamat mengikuti acara tryout CASN ini, dan jangan lupa sebelum mengerjakan soal berdoa terlebih dahulu, dan tadi kata Ibu terus belajar dan terus berdoa dan minta diberi kesehatan. Nah itu jadi saya doakan semoga semuanya berhasil dan bisa melaksanakan sesi selanjutnya, yaitu untuk seleksi di tanggal 6 tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu ya. Selamat menjalankan tryout CASN, semoga diberi kelancaran dan semuanya nanti pas tes seleksinya itu semuanya lulus. Ya, amin. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kedua narasumber kita. Baik, cukup banyak informasi Bu yang digali Bu. Dari segi pengadaannya, kemudian dari segi keprofesiannya menjadi hal baru bagi saya tentunya Bu.
Baik teman-teman semua, mungkin demikian yang dapat disampaikan karena nanti teman-teman semua akan langsung masuk ke sesi pelaksanaan tryout. Sudah pada tidak sabar ya? Sudah pada tidak sabar. Baik, mungkin demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Ibu Hermini Wijaya, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, dan juga Ibu Komaryati sebagai perawat senior di RSJ. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan di tengah-tengah kesibukan. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk para beliau ini. Baik, terima kasih atas atensi, partisipasi dan juga perhatian yang diberikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ibu. Nama saya Ramdan Hamdani. Kebetulan hari ini saya mengikuti acara tryout dari CASN Juara yang diselenggarakan oleh BKD Provinsi Jawa Barat. Kebetulan hari ini saya mengikuti sesi pertama untuk sesi perawat. Untuk aplikasi itu sendiri cukup mudah digunakan. Dari pengalaman saya sendiri itu cukup mirip dari CAT tahun-tahun kemarin. Dan untuk pertanyaannya cukup membantu juga. Untuk kesan-pesannya ini sangat membantu untuk mempersiapkan kita untuk mengikuti CASN yang akan dilaksanakan bulan depan, rencananya bulan depan. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Nama saya Cecep Hilman, saya berdomisili di Bandung. Hari ini saya sedang mengikuti ujian tryout untuk P3K Kesehatan Perawat. Menurut saya tryout ini sangat berguna dan bermanfaat sekali untuk kita semua tenaga kesehatan karena selain untuk mengulang belajar sebelum tes yang sebelumnya yang sesungguhnya nanti juga untuk menambah pengalaman kita dalam mengerjakan soal-soal tes P3K penerimaan CASN di Provinsi Jawa Barat ini. Terima kasih. Saya Elin Roslina dari Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah sudah mengikuti kegiatan tryout CASN Juara pada hari ini. Sangat bagus diadakan tryout ini karena setidaknya bisa mengasah kemampuan kita untuk nanti pada saat sebenarnya testing P3K nanti. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan tryout CASN ini saat P3K nanti kita dapat menyelesaikan soalnya ini dengan baik. Mudah-mudahan yang diharapkan nanti kedepannya saat tes mungkin ada gambaran.